ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan sehat waras, aman, selamat, dan terus berusaha untuk membuka akal sehat kita, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi sebentar sedikit-sedikit, hanya gak lama sih, hanya melihat sepintas bahwasannya Rakernas, organisasi yang menaungi Islam Jamaah, sudah dibuka dan dilaksanakan pada pagi hari ini, yang tadi dibuka oleh Pak Presiden Jokowi. Kemudian juga saya lihat juga ada Pak Prabowo juga, yang mana jauh sebelumnya, seminggu yang lalu atau 3-4 hari yang lalu, oleh para mantan sudah diminta, bahasa kita dimintalah, kita kan orang bawah, kalau dihimbau kan seakan-akan kita itu levelnya sama atau lebih tinggi, memohon agar para tokoh-tokoh nasional, baik presiden maupun calon-calon presiden, diminta untuk tidak menghadiri acara tersebut. Namun walhasil ternyata Allah belum mengabulkan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi permintaan kita, dan walhasil juga akhirnya juga beliau juga hadir. Kecewa? Tidak. Bagi mantan tidak ada yang kecewa. Ini ada strategi. Orang yang berjuang tidak boleh kecewa, nggak boleh mutung. Ya, harus cari jalur-jalur yang lain. Ya. Itu kan hanya wasilah, hanya cara. Walaupun kawan-kawan mantan sudah melalui MUI Jawa Barat misalnya, dan didukung penuh oleh kawan-kawan ormas Islam di Jawa Barat, namun tetap ternyata masih hadir. Kecewa tidak? Tidak. Insya Allah bismillah tidak ada yang kecewa, dan juga tidak akan merasa rugi. Walaupun banyak yang komentar di sini di YouTube saya ketika saya upload tadi permohonan untuk tidak hadir para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional, kok masih hadir. Ya sudah, tetap usaha kita insya Allah biidznillah akan tetap berpahala, tetap menghasilkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Karena dalam rangka untuk menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah.
Sebenarnya kita pun sudah sudah husnudzon, bukan firasat ya maksud, karena ini musimnya musim politik. Ini tahun-tahun politik. Dan memang Islam Jamaah itu punya masa. Bahkan disebutkan dalam pernyataannya Pak Singgih itu siapa itu ada 30 jutaan. Tentunya kalau angka seperti itu, kalau hak pilihnya katakan 50% aja, walaupun itu tidak bisa dibuktikan. Kalau kita lihat di lapangan, tidak akan bisa. Jumlahnya nggak sampai segitu. Itu kan perkataan bohong sebenarnya. Perkataan pembohongan publik. Nggak ada 30 juta itu nggak ada. 2 juta aja mungkin nyengko, bahasa nyengko itu sangat berat. Hitung menuju ke 2 juta itu untuk angka orangnya itu enggak sampai segitu. Dan ini musim politik, ini tahun politik. Di mana tahun politik mau nggak mau ya kita harus menerima kenyataan bahwa beliau-beliau yang kita mohonkan untuk tidak menghadiri tetap hadir. Ya tentunya sekaligus promosi itu sudah dalam benak kita sudah ada lah. Seperti itu sudah ada. Apalagi calon-calon presiden sudah melirik organisasi ini, jangan dianggap biasa. Organisasi ini menggerakkan jamaahnya, sami'na wa ata'na, sangat kuat sekali. Menggerakkan jamaahnya sami'na wa ata'na mastata'na, sangat kuat sekali. Komando dari atas 1AA semua. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apapun itu, kok kemudian kita dikatakan gagal? Tidak. Jangan merasa gagal. Jangan merasa waduh ini gimana ini, berarti ini dan itu. Tidak, dan itu normatif. Mereka itu punya hak. Kan itu kan pandangan kita yang mengatakan bahwasanya itu gini-gini, itu kan setelah kita mantan yang mengatakan itu. Dan sampai sekarang nyata-nyata MUI pusat pun kan belum sampai mengeluarkan rekomendasi sesat, kan belum. Walaupun di Kejaksaan Agung dulu pernah. Namun kan itu kan beda dengan organisasi ini. Ya Islam Jamaahnya. Tapi organisasi ini masih eksis, bahkan sering dikatakan tadi berkontribusi kepada negara. Dan kita lihat memang benar. Membuat rakernas yang isinya ya kalau kita katakan, kalau mantan sih tidak kaget. Kenapa? Karena yang dipamerkan, yang dipromosikan hanya sebatas budi luhuring budi. Orangnya diundang tapi dikafirkan. Itu sudah nggak usah dibohongi. Itu keyakinan kita dulu seperti itu. Dan sampai sekarang. Orangnya diundang, dihormati, tapi sejatinya dikafirkan. Hanya ingin mencari aman saja, biar aman, biar tidak dimusuhi, biar berkembang di Indonesia. Bahkan sang amir, sang imam saya lihat datang, bahkan bersama Pak Jokowi juga. Nah, tadi kan ada di syuting. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa, yang riuh, yang ramai di kalangan para mantan sudah ke Polda, ke Bareskrim, ke MUI dan lain sebagainya, baik status terlapor, penistaan agama dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau kita melihat tampilan tadi, melihat pemandangan tadi, kok gak enak efek sama sekali. Kok gak ada efek sama sekali. Ya gak apa-apa. Ya, kita kan hanya ikhtiar. Kita hanya berusaha. Awake dhewe mung usaha. Kita hanya ikhtiar.
Selebihnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu. Dan yang terpenting jangan kita salah arah, salah tujuan, salah sasaran. Bukan organisasi. Ya, organisasi itu bagian dari ladang perjuangan kawan-kawan yang mampu ke situ. Untuk membengkukan, untuk menghancurkan, untuk apalah kata itu bagian ladang dari ladang-ladang perjuangan kawan-kawan ke arah situ. Tetapi bagi yang lain seperti kita yang tidak mampu di situ, ya sudah, kita tujuan utamanya menyadarkan. Nyadar nih, buka akal sehat, akal waras, akal selamat. Dari mana Ustadz? Dari berbagai aspek. Kita lihat tadi misalnya, apa aspek misalnya di Rakernas ini, berapa ratus juta atau miliar yang dihabiskan untuk dana-dana seperti itu. Untuk kecongkaan, kesombongan. Hanya untuk menutupi kebohongannya. Menyatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah dan lain sebagainya. Seharusnya para Islam jamaah membuka akal sehat, membuka akal waras bahwa hal-hal tersebut adalah hanyalah dalam rangka untuk apa? Untuk ya hanya sekedar untuk budi luhur. Hanya sekedar untuk budi luhur. Mencari muka, golek rai bahasanya. Cari muka, golek rai. Makanya kalau antum mughoyah tujuannya ke situ, tujuan utamanya ke situ menghancurkan, membekukan organisasi ini, maka kita dibuat kecewa berapa kali? Puluhan kali. Sejak tahun 2019 sudah riwa-riwi, bukti, saksi. Kalau kita hanya berharap ke situ aja kepada manusia, berapa puluh kali yang kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka tetap semangat saudaraku semua ya, Mas Agung dan kawan-kawan, Pak Adi Kurdi dan kawan-kawan, Syekh Abdullah Mas'ud dan kawan-kawan, Pak Abdullah Mabrur Iliyin dan kawan-kawan, Pak Farhan, Pak Irawan, Pak Iyuk Wahyudi, siapa lagi? Pak Jenderal, ya Pak Jenderal Nur Faizi dan kawan-kawan semua yang bergerak melalui seperti itu, terus semangat. Ya, kita seperti ini tak gerus sedikit-sedikit. Ya barangkali dapat. Sebenarnya barangkali dapat 1, 2, 3, sudah itu aja. Memang harus ada, dua-duanya harus ada. Ini dalam rangka perjuangan. Ya. Dalam rangka perjuangan untuk membuka mereka, menyadarkan mereka. Jadi tidak ada kata-kata kemudian kita putus asa, tidak boleh. Bagi para mantan tidak boleh. Tidak apa-apa, Pak Presiden datang tidak apa-apa. Beliau punya hak ya. Dia punya hak. Dan kita pun tidak bisa, walaupun kita memohon pun, kita juga tidak bisa mentahzir, mentahdir dan lain sebagainya, tidak bisa dong. Kekuatan kita seberapa? Mantan pernah, kalau dibalik misalnya mantan Islam Jamaah itu pernah berkontribusi di negara apa misalnya? Ya kita jawab, berkontribusi di negara setidaknya berusaha untuk menyadarkan dari faham-faham takfir, adalah dalam bahasanya radikalisme. Gitu tak? Bahasanya dalam terorisme kan radikalisme. Masih berlangsung sampai 2 hari besok dengan disiapkan beberapa. Saya lihat jadwalnya nanti dihadiri ini datang Pak Prabowo sebagai Menhan.
nanti ada Pak Ganjar, nanti ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Amin Ma'ruf sebagai penutupnya. Ya, itu punya hak semua. Jadi jangan patah semangat. Masih banyak jalur-jalur. Kalau hanya untuk menyadarkan Islam Jamaah itu masih banyak jalur-jalur. Jalur-jalur kita itu masih banyak sekali. Maka tetap semangat. Bagi kawan-kawanku Islam Jamaah, cobalah berpikirlah. Kita mantan itu tidak geting. Ada yang tadi yang komen, Pak Joko Widodo menghadiri rakernas kita, mantan kelojotan. Ngapain kelojotan? Itu orang lain. Kita biasa saja, kita juga sudah pernah membohongi publik aja kok kelojotan. Artinya Islam Jamaah membohongi orang-orang tersebut. Kasihan itu sebenarnya Pak Presiden. Makanya kemarin saat perkumpulan para kawan-kawan kaum muslimin umat ormas Islam se-Jawa Barat itu kan memohon agar tidak menghadiri, agar tidak menjadi legitimasi bagi Islam Jamaah untuk lebih congkak lagi dalam menyebarkan ajarannya. Sudah ribuan, ratusan korban dari ajaran Islam Jamaah. Masa awake lali. Ribuan, ratusan korban dari Islam Jamaah. Pak Presiden hadir, ya beliau hanya mendengar manis-manisnya saja. Beliau tidak mendengar rakyat-rakyatnya yang dimurtadkan. Allahu a'lam, apakah informasi banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah itu sudah masuk kepada istana? Sudah masukkah kepada para pembesar-pembesar tokoh-tokoh nasional, atau memang tidak masuk? Tapi seharusnya di dunia seperti ini insya Allah sudah tahu lah. Dunia maya yang sudah begitu luar biasa, insya Allah sudah mendengar lah. Namun tinggal cara mensikapinya dan pertimbangan-pertimbangan. Dan itu normal-normal saja. Saya katakan normal-normal saja. Tidak ada masalah dengan hal itu. Jadi hiruk pikuk rame yang sudah begitu luar biasanya ini, apakah masuk di telinga para pembesar-besar tokoh-tokoh nasional atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Kita juga tidak bisa menjamin apakah masuk atau tidak. Namun pastinya yang kita lihat saat ini, beliau mendukung eksistensi perkembangan Islam Jamaah yang dinaungi dalam organisasi itu. Itu pasti yang sudah terlihat nyata-nyata di depan mata. Tidak bisa terbantah. Itu tidak terbantahkan itu. Sudah ada bukti masalahnya. Beliau datang memberikan arahan, berarti setidaknya beliau mendukung atas perkembangannya pergerakan atau perkembangan jamaah. Wahai para saudaraku Islam Jamaah, apakah gebyarnya, meriahnya, ramainya, dihadirinya para tokoh-tokoh nasional itu menjadi sebuah tolok ukur kebenaran jamaah Anda? Tidak. Ka'blas al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi dengan kehadiran para tokoh-tokoh nasional itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran. Ingat itu ya. Sehingga tidak terjadi suara-suara sumbang yang mengatakan jarene sesat, tapi kok Pak Jokowi teko. Jarene sesat, tapi kok dibuka Pak Jokowi, ditutup katanya sesat. Ingat, sesat bukan karena kehadiran tokoh-tokoh nasional, presiden, raja, dan sebagainya, menteri. Tidak ada urusannya.
Kenapa? Kalau kita balik logika sederhana, beliau hadir dimanapun boleh. Artinya kalau dari kepala negara ya di gereja, di wihara bebas-bebas aja. Kalau mendapat undangan tentunya ya insya Allah sebagai kepala negara sih tetap bagaimanapun alasannya, entah hadir atau tidak hadir tetap ya dia berhak. Apakah kemudian itu menjadi tolak ukur? Artinya yang undang itu bukan Islam Jamaah saja, non muslim pun juga mengundang. Paham ya maksudnya ya? Non muslim pun juga mengundang. Berarti kehadiran pemimpin itu tidak ukuran. Ukurannya bagaimana Tat? Ukurannya diukur pakai kebenaran pemahaman yang benar dalam beragama. Dalil ukuran hadis seperti yang jenengan katakan, namun dengan pemahaman siapa dulu. Pastinya kita sepakat pada jamaah atau Islam jamaah itu adalah aliran-aliran golongan yang sesat. Masih mau bertanya, dari mana sesatnya? Mengkafirkan selain golongannya secara serampangan. Mempunyai akidah semua orang yang tidak berbeat kepada pemimpinnya hidupnya haram. Halal dibunuh, halal darahnya, halal rahasianya. Orang-orang yang sudah di dalam Islam Jamaah menyatakan keluar dikatakan murtad. Orang-orang yang ahli ibadah di luar Islam Jamaah namun ahli ibadah dikatakan ahli kitab. Rodun aimar dudun. Kaya ibadah tapi kiprah. Ini perlu kita jelaskan itu. Nah itulah yang dianggap kita sesat itunya. Bukan ukuran kemudian dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional menjadi tidak sesat. Tidak ada. Kemudian mantan mengatakan, oh berarti gak sesat, gak ada hubungannya. Karena Pak Presiden hadir di wihara, hadir di gereja pun misalnya dalam koridor sebagai kepala negara sah-sah saja. Kecuali kalau beliau sudah walak-wal barutnya kuat, tidak tahu. Jadi masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayo buka akal sehat Anda, buka akal waras Anda, bahwa Rakernas ini bukanlah sebagai ajang untuk membuktikan kebenaran, bukan. Membuktikan sebagai aliran yang sah, yang baik, yang benar, bukan. Karena bukan ukuran itu. Bahkan kalau kita melihat sepintas foya-foya hidup glamor, banyak proyek-proyek di sana, marab di sana, jamaah sementara diwajibkan infak dan infak terus infak. Nggak tahu menau, bahkan punya keyakinan pokoknya kewajibannya awal diki infak, adapun dibawa kemana-mana kita tidak boleh menanyakan. Ini agama model apa ini? Sementara dia mengatakan bahwasanya itu adalah agama paling murni, paling sah, paling serba paling. Ya, serba paling ini dan itu. Kayo, biarkan yang Rakernas biarkan. Tapi yang di bawah seharusnya berpikir. Membuka akal sehat mereka, membuka akal waras, membuka akal selamat. Berpikir apakah benar yang kita tetapi. Jangan heran dengan adanya Rakernas, jangan heran. Di golongan-golongan yang lain juga ada, bahkan lebih besar kadang-kadang. Seperti di Solo kemarin Muhammadiyah, wah luar biasa sekali. Oke, demikianlah saudaraku semua. Insya Allah demikian yang kita sampaikan.
salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.